A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajibin wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Qulakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara berkenaan dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentu kita tidak akan pernah mampu untuk membicarakan secara rinci berkenaan dengan sosok mulia ini, yaitu sosok kekasih Allah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mustahil bagi kita siapapun untuk membicarakan, untuk mengenal lebih jauh berkenaan dengan pribadi mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mampu mengenal beliau, yang mampu menjelaskan beliau hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun di pertemuan kali ini kita ingin sedikit membahas berkenaan dengan kemuliaan dan keagungan kekasih Allah, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabul hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164. Di situ Allah menjelaskan, laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwasannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah dari golongan kita. Artinya dari golongan manusia, bukan dari golongan makhluk Allah yang lainnya, bukan dari malaikat. Namun beliau diutus oleh Allah yaitu dari golongan kita, yaitu manusia. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka Ar-Rasul dari golongan mereka sendiri. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Ayat selanjutnya Allah mengatakan, yaitu beliau, dia yaitu Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan mereka Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim dan hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Di akhir ayat ini Allah menerangkan kepada kita bahwasannya keadaan sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di masa-masa jahiliyah, di mana umat manusia tidak mengenal Tuhan mereka, di mana umat manusia mengadakan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, di mana umat mereka memiliki budaya-budaya jahiliyah yang mana dikenal pada saat itu, jika mereka dikaruniakan oleh Allah berupa anak perempuan, maka mereka akan menguburnya hidup-hidup. Karena anak perempuan di masa itu, yaitu di masa jahiliyah, mereka anggap sebagai aib keluarga, sehingga mereka kubur hidup-hidup.
Namun Allah Subhanahu wa taala datangkan seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk merubah ini semua, untuk menjadikan umat menjadi lebih cerdas, untuk mendidik umat lebih mengenal Tuhan mereka, mendidik umat dengan budaya-budaya yang islami, budaya-budaya yang sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tujuan diutusnya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengentaskan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,